Perkenalkan, namaku Doni. Untuk yang sering muncak ke Gunung Gede Pangrango, pasti sudah tidak asing lagi dengan Mandala Kitri. Di sana adalah tempat camping latihan gabungan sekolah SMP ku. Setiap tahun semua ekstrakurikuler sekolah SMP kami selalu melakukan latihan gabungan di sana untuk pelantikan peserta baru. Sewaktu itu, ketika kelas 1 SMP, saya masuk ekstrakurikuler pramuka. Dan saat latihan di sekolah, tepatnya di hari Sabtu, pembina pramuka memulai meeting terlebih dahulu. Bulan depan sekolah kita akan mengadakan latihan gabungan di Cibodas, tempat campingnya di Mandala Kitri. Diharapkan semua anggota mengikuti kegiatan camping selama 4 hari. Ini adalah kegiatan tahunan sekolah. Isi formulir dan minta persetujuan orang tua, ucap pembina pramuka saat itu. Dan hari untuk melakukan latihan gabungan pun telah tiba. Semua siswa berangkat tepat jam 7 pagi. Sebelum berangkat, setiap grup beranggotakan 5 orang. Itu untuk ekskul pramuka saja. Mengecek perlengkapan, tenda, akomodasi makanan, peralatan masak dan juga makan, dan perlengkapan pribadi dicek ulang sebelum berangkat. Tempat camping Mandala Kitri itu berada tepat di bawah pintu masuk Kebun Raya Cibodas, dan perjalanan kurang lebih 3 jam dari sekolah ke tempat tujuan. Dan entah mengapa, setiap mau berpergian, perut saya selalu mules. Tiba-tiba selalu ingin buang air besar, yang akhirnya saya pun ditinggalkan oleh rombongan. Dan hanya ada satu orang guru, Bapak Asep namanya. Kasihan ditinggalin, pulang ke rumah saja sana. Semua murid sudah berangkat. Iya Pak, padahal saya tadi pamit dulu sebentar ke belakang. Kenapa ditinggalin? Sebentar apanya? Dari tadi dipanggil sama yang lain ke toilet. Iya Pak, tadi sakit perut. Nggak tahu, setiap mau berpergian jauh, perut saya tiba-tiba mules. Iya, mau bagaimana lagi? Tuh rombongan sudah pada pergi. Padahal saya pengen banget ikut Pak. Ya sudah, saya pulang ke rumah aja, ucapku yang lesu sembari menundukkan kepala sambil meninggalkan Pak Asep. Dan di saat saya menunggu angkutan umum untuk pulang, tiba-tiba terdengar suara klakson motor Vespa anti, dan ada perahunya di sampingnya. Yang ternyata yang membawa motor Vespa itu Bapak Asep. Kenapa itu bibir monyong aja? Kamu nangis ya? Ledek Pak Asep. Enggak Pak. Ayo naik, kita berangkat pakai helikopter kesayangan Bapak. Sengaja Bapak nyuruh rombongan berangkat duluan, biar kamu bareng Bapak berangkatnya. Beneran Pak? Ayo cepat naik. Saya pun langsung menaiki motor Vespa Pak Asep. Saya duduk di perahunya. Motor ini begitu cantik, berwarna biru muda. Dan ketika saya duduk, tiba-tiba perut saya mules lagi. Pak, perut saya mules lagi. Tahan saja sampai nyampe tempat camping. Itu perasaan kamu aja. Mau nyampe jam berapa kalau ke toilet terus? Ucap Pak Asep menjalankan motornya. Ada perasaan yang beda saat menaiki motor Pak Asep yang bikin saya terkesah. Setiap pengguna jalan memberikan jempol kepada kami. Kasih jempol balik untuk membalas salam dari mereka. Motor Vespa itu motor sejuta saudara. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali pengendara motor yang memberikan jempol dan lambaian tangan mereka kepada kami. Singkatnya, kurang lebih 3 jam perjalanan, kami pun sampai di Mandala Kitri, yang ternyata tenda sudah berdiri. Ekstrakurikuler pramuka kebagian di tengah-tengah taman, tepat di bawah pohon randu. Dan di belakang tenda adalah kebun arbe yang dipagar oleh pepohonan. Saat saya tiba di tenda, semua senior raut wajahnya seperti harimau yang mau menerkam mangsanya. Kamu datang terlambat, push up 20 kali dan squat jam 30 kali. Yang lain gotong royong bikin tenda. Kamu enak banget datang sudah beres. Setelah itu ambil air 4 ember untuk masak dan persediaan, ucap senior. Dan saat itu Kojek pun menertawakan saya. Kojek adalah teman saya sejak kecil di rumah, dan kami bersama masuk ekskul pramuka. Kenapa kamu ketawa? Ikut push up juga dan bantuin Doni ambil air, ucap senior kepada Kojek. Setelah beres menerima hukuman dan mengambil air, kami berdua pun bergabung bersama anggota lainnya karena mau diberitahu semua acara yang akan diberikan oleh senior saat melakukan pelatihan.
Saat diberitahu semuanya oleh pembina, saya baru tersadar bahwa ini bukan pelatihan, namun pelantikan senior kepada junior. 2 hari ini, kalian akan mendapatkan pelantikan dari senior. Hari ketiga kalian semua akan jalan-jalan ke Curug Ciberem. Dan hari terakhir, penutupan sekaligus pulang sore harinya, ucap pembina. Anggota tiap grup pun berjumlah 5 orang. Dan jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka ada 30 orang. Berarti totalnya ada 6 grup yang akan dilantik. Saya pun masih ingat, senior memberikan peta. Ada 6 pos yang harus kami datangi, namun tidak memberitahu waktu kapan acara pelantikan itu dimulai. Tidak juga memberikan bocoran setiap pos akan diberikan pelantikan seperti apa. Dan setelah diberitahu semua acara dari hari pertama sampai selesai camping, kami semua pun dibubarkan kembali ke tenda masing-masing. Perasaan saya kok nggak enak ya. Sepertinya kita akan dimos, seperti kita pas pertama masuk ke sekolah. Dilihat dari ekspresi para senior, seperti orang yang sangat benci kepada kita, seperti akan diadakan ritual balas dendam. Ucapku kepada keempat teman lainnya di dalam tenda. Iya, sepertinya nanti malam kita akan dikerjai habis-habisan oleh senior. Saya diberitahu oleh kakakku kalau Latgab itu bukan ajang hiburan, tapi ajang pembalasan. Ucap Aji, sebut saja Aji namanya. Di hari pertama ini, kami tidak memasak nasi karena setiap siswa membawa bekal nasi dari rumah. Kemudian malam pun tiba. Ritual api unggun adalah hal yang wajib diadakan saat berkemah saat malam hari. Dan tepat jam 9 malam, kami semua pun disuruh masuk oleh para senior. Kalian semua masuk tenda langsung tidur. Kalau tidak tidur, kalian akan terima sendiri akibatnya, ucap senior. Dan tidak ada pertanyaan dari kami. Semua siswa pun langsung masuk ke dalam tenda dan berusaha untuk tidur. Tepat jam 12 malam, kami semua pun dibangunkan oleh senior. Saya beri waktu 10 menit. Keluar tenda harus sudah memakai seragam pramuka lengkap dan tidak boleh memakai jaket. Kalau tidak bangun dan memakai seragam lengkap, kalian akan menerima hukuman, ucap senior di luar tenda. Bayangkan sendiri betapa kedinginannya kami. Udara malam di Cibodas begitu dingin sekali. Semua pun bangun dan berkumpul dengan seragam lengkap, dan tak ada yang menerima hukuman. Grup saya ke bagian pertama untuk dilantik di pos ke-1. Pos pertama ini ada di dekat pasar, bawah kebun Cibodas. Di pos pertama kami dites baris berbaris dan lulus dengan sempurna, karena sudah menjadi hal dasar saat pelatihan di sekolah. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan di malam hari ke pos kedua untuk mendapatkan pelantikan lanjutan. Syarat ke pos kedua adalah harus membawa tongkat yang diberikan senior di pos pertama. Saat di perjalanan ke pos kedua, di depan ruko yang tertutup ada sesuatu berwarna putih. Setelah mendekati, hal yang sudah sering kami lihat di film horor, ada satu sosok pocong yang berdiri. Otomatis kami semua pun berlari sambil berteriak. Dan akhirnya setelah perjuangan berlari sangat kencang, tak terasa kami pun cepat sampai ke pos kedua. Kak, tadi di sana ada pocong, ucap salah satu dari kami kepada senior. Pocong matamu, nggak ada yang namanya pocong. Kalian semua hanya halusinasi, bukannya baca doa malah berlari. Kalian bisa celaka oleh diri kalian sendiri, ucap senior sinis. Mana bukti kalian telah lulus di pos pertama? Ini kak, ucap salah satu dari kami memberikan tongkat dari pos pertama. Sekarang kalian lepas sepatu. Di pos 2 ini adalah pelatihan pemahaman keagamaan. Kalian semua praktek wudhu di sungai. Sekarang, kalau ada yang tidak bisa baca doa wudhu, kalian akan mendapatkan hukuman. Kami semua pun menurut membuka sepatu dan praktek wudhu di sungai. Saya dan 3 teman lainnya bisa, namun ada satu teman saya yang tidak lancar bacaan doa wudhunya. Alhasil 1 orang yang salah, kami semua mendapat hukuman. Semua kepala kami pun disiram air terus menerus. Bayangkan sendiri disiram air di malam hari dengan udara yang begitu dingin. Kalian semua tidak akan lulus
kalau teman kalian belum bisa bacaan wudhunya. Lantas kami berempat pun menjadi guru dadaka, supaya teman kami harus hafal sekarang juga. Dengan perjuangan dan antusias yang tinggi untuk mengikuti pelantika, akhirnya dia pun bisa hafal bacaan wudhu. Dan kami pun diberikan tongkat lagi untuk tanda kami sudah lurus di pos kedua. Dengan syarat sepanjang perjalanan ke pos 3 kami harus sambil bernyanyi. Dan mau tak mau kami pun berjalan ke pos 3 sambil bernyanyi. Tiada gunung terlalu tinggi buat didaki di siang hari. Tiada jurang terlalu dalam buat kami turuni di malam hari. Hutan rimba, padang lalang, ku susuri jalanan di sana. Panas terik, hujan berangin, majulah ayo maju Sam Pramuka. Dan tak terduga di penghujung lagu itu terdengar suara perempuan yang menjawab salah. Sontak kami pun berlari kembali karena kami semua mendengar dengan jelas ucapan salam tersebut. Dan tepat di pertengahan jalan menuju pos 3, di pinggir jalan ada pohon yang cukup rindang dan terdengar dengan samar suara tangisan perempuan. Pohon itu tidak tinggi, namun banyak sekali batangnya. Sontak kami semua pun menengok ke sumber suara tersebut. "Ah, kuntilanak!" teriak kami semua sambil berlari. Namun ada satu dari kami yang tak berlari. Ia malah terduduk, tak kuat berlari atau mungkin saking ketakutannya. "Woi, berhenti, si Adit ketinggalan." Kami semua pun berhenti dan balik lagi ke tempat tadi. Dan benar saja, si Adit terduduk di tengah jalan sambil menangis. Dan yang bikin kami tertawa, jalanan dipenuhi dengan genangan air. Ternyata Adit mengompol di celana. "Dit, tolong, kuntilanak." "Nggak ada, woi, cepet bangun." "Itu di sana, lihat saja. Di sebelah sana juga ada pocong liatin kita kesini." Dan saat disoroti Senta, dua kuntilanak itu masih ada, seperti sedang bermain ayunan di cabang pohon. Dan saat Senta diarahkan ke tempat yang dikatakan Adi, ada dua pocong berdiri di samping pohon pinus yang begitu besar. "Ah, pocong!" teriak kami semua. Kulihat secara seksama menggunakan Senta, dan ternyata pilingku benar, pocong itu ada sepatunya. "Masa pocong ada sepatunya? Yang benar, kelewatan ini. Kita benar-benar dikerjain." Tak menghiraukan sosok-sosok itu, kami pun melanjutkan perjalanan ke pos 3. Pos 3 berada di samping kolam air cukup besar. Di kolam itu ada batu cukup besar, kurang lebih 3 meter jaraknya ke pinggir kolam. Di pos 3 ini, kami dilantik pengetahuan tentang pramuka, diberikan jembatan yang sengaja dibuat oleh senior. Bila tak bisa menjawab, tak bisa ke pinggir lagi menggunakan jembatan, namun harus berenang. Semuanya pun kembali ke pinggir dengan berenang. Basah kuyup baju kami semua sambil menggigil kedinginan karena tak bisa menjawab salah satu pertanyaan dari senior. Saya masih ingat betul isi pertanyaannya. Dwi Dharma, Dasa Dharma, Dwi Satya Pramuka. Dan yang membuat kami salah menjawab adalah Bapak Pramuka sedunia, Lord Baden-Powell. Jawaban itu tidak salah, namun senior meminta nama lengkapnya. Tapi kami semua tak bisa menjawabnya, membuat kami harus berenang di malam hari. Namun kami tetap lulus walau terpaksa. Itu ucapan senior yang masih sangat jelas ku dengar sampai saat ini. Singkatnya pos 4 juga lulus, pemahaman Morse dan pos 5 juga lulus di tes bernyanyi. Dan kami pun disuruh pulang ke tenda untuk istirahat. Esok paginya juga sama, kami dilantik habis-habisan lagi. Dan sebelum tidur di hari kedua, pembina memberitahu kami semua, "Besok pagi sekali, kalian akan jalan-jalan ke Curug Ciberem. Istirahat cepat, jangan ada yang begadang malam ini, karena tempat yang dituju sangat jauh. Bawa bekal makanan dan air putih. Bawa juga baju ganti jika kalian ingin berenang di sana." Ucap pembina pramuka di malam kedua. Semua pun langsung masuk ke tendanya masing-masing. Dan sebelum tidur, saya sempatkan ke tendanya Koje.
Saya belum sholat isya, Jack. Antar ke masjid yuk. Ayo, saya juga belum sholat. Ternyata pemikiran saya juga sama dengan Kojek. Ingin tidur di masjid, takut nanti malam dilantik lagi. Singkatnya, kami pun tidur di dalam masjid dan tidak ada pelantikan malam itu. Setelah selesai sholat subuh pun, kami berdua tidur lagi di dalam masjid. Lupa kalau hari ini ada kegiatan ke Curug Ciberem. Dan tepat jam 9 pagi, kami pun dibangunkan oleh Pak Asep. Ia tidak ikut naik karena sudah sepuh. Dasar anak nakal, malah enak-enakan tidur di sini. Bangun, ayo kembali ke tenda, ucap Pak Asep. Lantas kami pun bergegas balik ke tenda, membawa bekal nasi, makanan ringan dan juga air. Kemudian kami berangkat ke pos pintu masuk Gunung Gede Pangrango. Dengan ucapan bismillah, kami berdua berangkat menaiki gunung. Tujuan kami bukan untuk ke puncak, namun ke curugnya saja. Dan setelah beberapa saat berjalan, kami pun berhenti di sebuah danau yang begitu indah. Di samping danau itu ada seperti peti lasar. Kemudian kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Tak lama kami melewati sebuah jembatan. Sepertinya baru dibuat atau memang bagus perawatannya. Dan selang beberapa saat kemudian, kami pun bertemu dengan pertigaan. Asal saja memilih jalan tanpa menengok papan petunjuk. Dan benar saja, kami memang salah jalan. Harusnya jalan kami lurus. Kami berdua malah memilih jalan menuju puncak. Tak ada satu orang pun untuk ditanyakan jalan. Terakhir berpapasan sama yang turun. Namun kami tidak menanyakan Curug Ciberem di mana. Mereka hanya berkata, "Puncak 5 menit lagi, semangat," ucap para pendaki yang turun itu. Mendengar ucapan puncak 5 menit lagi, saya dan Kojek pun saling tatap. Kok kita malah ke puncak, Jack? Kita salah jalan kayaknya, Don. Lanjutin saja. Jarang juga kan kita ke puncak gunung ini. Biasanya kita hanya lihat pemandangannya saja dari rumah. Benar juga sih. Tanggung 5 menit lagi, ucap Kojek sembari melanjutkan perjalanannya. Untuk kalian para pendaki yang pernah berpapasan dengan 2 orang anak pramuka di tahun 2005, terima kasih banyak atas kebohongan kalian. 5 menit apanya? Hampir 5 jam berjalan nanjak terus dan baru sampai di atas. Singkatnya, kami berdua pun sampai di curug. Namun kenapa airnya panas dan tidak ada juga siswa lain yang datang ke curug ini? Mungkin curugnya di atas lagi, Jack. Saya dan Kojek pun beristirahat sebentar di sini, memakan bekal makanan yang dibawa. Dan setelah beres makan, kami langsung tancap gas lagi, berharap Curug Ciberem ada di atas. Tapi yang ada bukan curug. Setelah perjuangan yang sangat panjang, untuk kata lelah, saat itu fisik kami berdua sangat begitu prima. Belum kenal namanya rokok, dan kami berdua pun sampai di puncak. Sepertinya ini yang namanya puncak, Jack. Kita salah jalan ini. Iya, ini puncaknya. Terus bagaimana sekarang? Turun lagi saja yuk. Di bawah juga sangat dingin, apalagi di sini, tanpa tenda, tanpa jaket dan perlengkapan. Iya benar. Tapi kita pasti kemalaman di jalan, Jack. Dari bawah sampai ke sini aja butuh waktu sehari ya. Semampunya saja. Pemantik api saya ada senternya. Kalau tidur di sini bisa kena hipo. Hipo apa, Jack? Semacam penyakit gunung. Iya, kami berdua sampai di puncak perkiraan jam 5 sore. Dan tak begitu lama menikmati pemandangan puncak karena dikejar waktu untuk cepat turun ke arah bawah. Setelah beberapa saat beristirahat, kami berdua pun langsung bergegas turun dengan berjalan setengah berlari. Karena jalan turun masih jelas, belum terlalu gelap. Dan selang beberapa saat, suasana pun berubah menjadi gelap gulita. Dan sialnya, senter yang ada di pemantik api hanya menyala sebentar saja. Sekarang kami berdua benar-benar berada di tengah hutan. Hanya berdua yang tanpa penerangan apapun. Saya dan Kojek duduk di bawah pohon yang sangat besar, berusaha mengumpulkan kayu untuk dibakar. Karena saat itu hawa dingin sudah menusuk tulang belulang. Kayu pun dibakar, namun hanya sebentar kami menyalakan api unggun. Karena begitu banyak pasang mata yang berusaha mendekati kami, juga memperhatikan. Matiin saja Jack apinya.
mengundang hewan penghuni gunung datang. Takut ada hewan buas, Jack. Dan tanpa berkomentar, Kojek pun mematikan api unggun karena ia juga melihat begitu banyak pasang mata yang berusaha mendekati kami. Kami berdua pun hanya bisa duduk sembari menggigil kedinginan. Sangat dingin situasi saat itu. Kemudian terdengar suara langkah kaki seperti diseret-seret. Saya dan Kojek pun saling menatap. Saat itu kami duduk di jalan turun samping pohon besar, duduk membelakangi jalan naik ke atas. Kemudian ada cahaya yang mendekati kami berdua dari atas. Langkah kaki itu sedang berjalan turun. "Cu, sedang apa kalian berdua malam hari di sini?" ucap nenek tua yang tiba-tiba berucap sembari membawa lampu sintir. "Ikut nenek ke rumah, cu. Tidur di sini, kalian bisa kedinginan. Di rumah nenek kalian bisa makan dan tentunya tidak kedinginan." ucap nenek tua sembari berjalan turun. Nenek itu terlihat sudah bongkok. "Alhamdulillah, ternyata kita tidak berdua di sini. Nenek orang sini. Bukannya di sini tidak ada pemukiman, Nek. Tadi pas nanjak, kok nggak lihat ada kampung? Nenek kok sendirian? Nggak takut apa di hutan sendirian?" tanya Kojek. "Lucu kamu, cu. Satu-satu coba nanyanya." "Nenek bareng kucing peliharaan nenek, cu. Tuh di belakang kalian." Sontak kami berdua pun melihat ke belakang. "Busedah, ini mah kucing besar, Nek," ucapku. "Kamu melihatnya, cu?" "Kucing besar? Mana, Don? Saya tidak melihat apa-apa." "Memang tidak semua orang bisa melihatnya, cu." Ya, kucing besar itu adalah dua sosok harimau yang bertubuh besar. Tapi anehnya Kojek tak bisa melihatnya. "Ayo kita ke rumah nenek. Jangan tidur di sini." "Sini, Nek, saya bawain lampu sintirnya," ucap Kojek. Sedangkan saya menuntun nenek tua berjalan turun, takut ia terjatuh. "Nenek tadi habis bawain makan untuk si kakek di kebun sebelah sana. Kakek tidur di gubuk kecil untuk menunggu kebun buah konyol karena sebentar lagi mau dipanen. Kalau tidak dijaga, penduduk kaki gunung suka pada ngambil jarang permisi." Jelas nenek tua sembari berjalan turun. Dan hanya beberapa menit berjalan turun, tiba-tiba ada sebuah pertigaan jalan. Dan anehnya, jalan setapak sebelah kiri ada sebuah gapura kecil yang terbuat dari 2 batang bambu. Dan tempatnya begitu landai. "Belok kiri, cu. Masuk ke dalam gapura. Gubuk kecil nenek tak jauh dari gapura." "Kok jadi ada tempat datar sama pertigaan jalan, Nek? Ada gapuranya juga. Tadi pas muncak saya tidak melihat pertigaan ini. Jangan-jangan nenek ini hantu ya?" ucap Kojek. "Nenek belum jadi hantu, cu. Tapi tidak semua orang yang naik gunung ini bisa bertemu nenek." "Kalau 2 kucing yang dilihat Doni pelihara nenek, itu hantu bukan? Kok saya tidak bisa melihatnya?" "Itu juga bukan hantu, cu. Kamu kalau lihat bisa cilaka karena bisa lari kencang tanpa arah." "Tapi saya pengen lihat, Nek." "Sudah berisik banget sih, Jack. Bawel banget bibirmu," sentakku. Kemudian Kojek pun berhenti bertanya. Jarak 15 meter dari gapura, samar terlihat lampu sintir yang menyala di depan rumah. Singkatnya sampailah di depan rumah nenek tua itu. Saya pun melepaskan tangan, tak lagi memapa nenek tersebut. "Sampurasun," ucap nenek tua sembari membuka pintu. "Memang di rumah ada orangnya, Nek? Bukannya nenek bilang hanya berdua sama kakek?" ucap Kojek. "Ucapan salam itu hal yang wajar. Bukan hanya manusia yang hidup di dunia ini, cu. Tadi kamu bilang nenek hantu kan? Kali aja di dalam rumah nenek ada hantunya." "Bawel banget sih kamu, Jack." Kemudian Kojek pun hanya cengar-cengir sembari menggaruk kepalanya. "Silahkan masuk, cu," ucap nenek tersebut setelah membuka pintu.
Rumah dari kayu dan dinding yang dianyam dari bambu, namun lantainya beralaskan tanah. Ciri khas rumah pedesaan tempo dulu. Sampurasun, ucapku sebelum masuk ke dalam rumah. Rampes, ucap nenek tua yang berada di dalam rumah. Dan saat itu, Kojek tak memberi salam sebelum masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba perut Kojek merasakan sakit yang luar biasa. Aduh, perut saya kenapa sakit begini? Terasa ada yang mencengkram perutku, ucap Kojek memegang perutnya sembari meringis kesakitan. Kalau mau masuk ke rumah orang atau tempat baru apalagi gunung, bilang salam dulu. Bukan hanya di rumah nenek, tapi di gunung ini juga ada penjaganya. Sudah, lepaskan, ini tamu saya. Ucap nenek tua, namun entah berbicara dengan siapa, karena saat itu hanya ada kami bertiga. Dan setelah nenek itu berucap, perut Kojek langsung sembuh, tak merasa kesakitan lagi. Silahkan duduk, cu. Gini rumah nenek mah, jelek. Nenek ngambil air sama makanan dulu ya. Nenek pun pergi meninggalkan ruang tamu menuju dapur. Dan tak lama kembali lagi membawa 2 gelas air teh hangat. Gelasnya pun benar-benar klasik, seperti gelas di rumah buyutku. Dan kembali lagi ke dapur. Kemudian kembali lagi membawa makanan. Jangan dulu diminum, belum disuruh, Jack. Mau sakit lagi tuh perut, ucapku karena saat nenek balik ke dapur, Kojek mau meminum airnya. Ini dimakan dan diminum. Nenek hanya punya ini. Ucap nenek mempersilahkan kami untuk makan juga minum. Air teh hangat, kukusan umbi-umbian ganyo, semacam talas dan gula merah, begitu nikmat sekali saat memakannya. Maaf jadi ngerepotin, Nek, ucapku. Namun tiba-tiba terdengar suara burung gagak. Dan setelah terdengar suara burung gagak, tiba-tiba suara petir menggelegar begitu kencang sekali. Kemudian turun hujan yang begitu deras, yang disertai angin yang kencang. Seketika, ucapan syukur terucap dari mulut kami berdua saat mendengar suara air hujan yang jatuh ke atas genteng. Bukan dari genteng, namun terbuat dari ijuk atap rumahnya. Alhamdulillah. Ucapan syukur terucap hampir bersama, dan kami berdua pun saling tatap, memikirkan hal yang sama. Nenek adalah perempuan terindah yang Tuhan berikan di waktu yang tepat. Coba kalau kami tidak bertemu nenek, bisa mati kedinginan kami berdua. Tapi bener kan nenek bukan hantu gunung? Jack, kamu ini bilang terima kasih saja bisa kan? Ucapku sembari mencubit paha Kojek, karena kami duduk bersampingan. Panjang kalau nenek ceritakan. Anggap saja nenek hantu yang baik. Tapi saat ini nenek belum menjadi hantu. Karena ada sebuah perjanjian sewaktu itu, ketika datangnya seorang pemuda dari Banten datang ke kerajaan. Padahal saat itu kerajaan beserta penduduknya telah disamarkan. Karena sebelum beliau datang ke sini, para petinggi kerajaan sudah mengetahui dengan kesaktiannya. Untuk manusia biasa tak bisa melihat adanya kerajaan, namun beliau mempunyai kesaktian yang luar biasa. Negeri yang telah dihilangkan dengan ilmu sapu nyere lalakina bisa dilihat oleh beliau. Semua penghuni kerajaan beserta kerajaan tak bisa dilihat dengan mata biasa. Bahkan yang punya kemampuan melihat dunia goib pun hanya sedikit orang yang bisa melihatnya. Nenek adalah sisa peradaban masa lalu, dan masih banyak penduduk yang tersebar luas di pelosok Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat. Kebanyakan penduduk masa lalu berada di gunung-gunung. Jelas sang nenek. Tapi saya penduduk asli Jawa Barat, Nek. Kok nggak ikut menghilang? Jack, apa sih kamu? Hanya sedikit penduduk yang ikut menghilang. Kebanyakan para penggawa kerajaan, petinggi kerajaan, tentara kerajaan, dan para abdi dalam, cu. Terus nenek jadi bagian apa di kerajaan?
Heh, kamu sudah kelewatan, Jack. Maafin teman saya ya, Nek. Ucapannya tidak bisa dijaga. Nenek paham. Sekarang kalian tidurlah. Kamar depan kosong. Nenek juga mau beristirahat. Mohon maaf, Nek. Toiletnya di sebelah mana ya? Mau ambil wudhu untuk sholat, ucapku sebelum nenek itu masuk ke kamar. Namun nenek itu tak memberi jawaban, hanya petunjuk tangan ke arah dapur dan anggukan kepalanya. Singkatnya setelah beres sholat, kami berdua pun tidur di kamar yang ditunjuk si nenek dan terbangun di waktu subuh. Saya dan Kojek terbangun untuk sholat subuh. Namun saat mau ke toilet, ternyata si nenek sudah terbangun, sedang memasak air di tungku tahu sembari mendekatkan tangannya ke perapian. Gimana tidurnya, cu? Kalian berdua anak baik, sangat taat agama, selalu patuhlah sama semua perintah Tuhan sampai nyawa meninggalkan ragamu ya, cu. Iya, Nek, akan saya bawa terus ucapan nenek. Kemudian kami berdua pun sholat subuh di kamar. Dan setelah beres sholat subuh, kami berdua keluar kamar. Namun betapa terkejutnya saya dan juga Kojek, karena di ruangan tamu ada seorang perempuan muda, begitu cantik, memakai baju kebaya dan sarung batik. Kemudian di atas rambutnya seperti memakai mahkota. Rambutnya yang panjang dikepang ke depan dan dipenuhi bunga sedap mala. Sini duduk, ucap perempuan itu. Kamu siapa? Cucunya nenek ya? Nama saya Nyimas. Saya adalah nenek tua itu, nak. Loh, nggak jadi dong aku jatuh hatinya. Masa kalau malam nenek tua, pagi jadi perempuan cantik? Maafin ya, teh. Ucapku yang tertunduk malu akan ucapan Kojek. Tidak apa. Sebelum kalian pulang, bawa bekal umbi-umbian ini untuk di perjalanan ya. Bukannya saya mengusir, tapi kalian berdua bisa ditinggalkan rombongan di bawah kalau tidak segera turun. Mereka semua tidak mencari kalian berdua karena mereka anggap kalian berdua kabur dari pelatihan. Dan Bapak Asep tidak memberitahu ke yang lain kalau kalian nyusul naik ke atas. Karena setelah kalian berangkat dari tenda, Pak Asep pulang ke rumahnya, badannya lagi kurang sehat. Terima kasih banyak atas semua bantuannya ya, teh, dan sudah memberikan kami izin untuk tidur di sini. Mungkin bisa tidak selamat nyawa kami kalau kami berdua tidak bertemu teteh, ucapku. Bener kan teteh ini hantu, Don? Malam nenek tua, pagi perempuan muda, cantik lagi, baratu kerajaan, seperti di TV-TV. Bisa tahu juga kita berdua sedang pelatihan. Tapi teteh hantu yang baik. Terima kasih ya, teteh hantu yang baik. Nyimas pun hanya menutup mulutnya dengan tangannya. Beliau tertawa kegirangan saat mendengar ucapan Kojek. Saya dan Kojek pamit dulu ya, teh. Sekali lagi terima kasih banyak atas semuanya. Assalamualaikum, ucapku di depan pintu rumah sembari mencium tangannya, tanda pamit mau berangkat. Kemudian kami berdua pun pulang, melanjutkan perjalanan turun. Jalannya masih sama, 15 meter dari rumah. Terlihat ada sebuah gapura yang terbuat dari 2 batang bambu. Namun setelah keluar dari gapura, beberapa meter setelah berjalan turun, saat menengok kembali ke gapura itu, ternyata gapura itu sudah menghilang. Gapuranya sudah tidak ada. Sontak kami pun kembali lagi ke tempat gapura itu. Namun sudah benar-benar menjadi hutan belantara. Dan sekitar jam 9 pagi, kami pun sudah sampai kembali ke perkemahan. Semua tenda sudah dibereskan dan sedang bersiap untuk pulang. Dan ternyata memang benar, tak ada yang mengira kalau kami berdua naik ke atas untuk ke Curug. Yang ada kami berdua hanya divonis kabur dari pelatihan. Para senior pun menatap kami dengan tatapan sinis. Dan entah apa yang akan dilakukannya setelah ini.